Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu kedua di bulan ini, tepatnya minggu 12 Maret tahun 2023. Kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini. Amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah, percayalah Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa. Memberi kesembuhan bagi saudara yang sakit. Memberi kelegaan bagi saudara yang berbeban berat. Dan sukacita sorgawi sungguh-sungguh nyata bagi kita semua. Dan bagi saudara yang harus beribadah secara online, mari siapkan dirimu dengan baik. Karena Tuhan juga pasti akan melawat saudara. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 24 hari bersama Lukas. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22. Maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-71. Sungguh panjang pembacaan kita hari ini, tapi percayalah Tuhan pasti akan bicara kepada kita hari ini dari pembacaan ini. Judul renungan kita hari ini, percaya kemudian taatlah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Sidang jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah momen penting dalam tradisi bangsa Israel? Biasanya mereka merayakan dengan menyembelih domba dan makan bersama dalam perjamuan Paskah. Pada perayaan itu mereka akan mengenang peristiwa Allah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus juga bermaksud untuk mengajak para muridnya makan bersama-sama pada hari itu. Ia meminta Petrus dan Yohanes agar mempersiapkan perjamuan untuk makan Paskah. Yesus menyuruh mereka pergi ke suatu tempat yang sama sekali tidak mereka ketahui. Yesus hanya berpesan bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang membawa kendi berisi air. Anehnya, Yesus tidak menyebutkan identitas orang tersebut secara spesifik. Petrus dan Yohanes hanya diminta untuk mengikutinya sampai ke rumah. Kepada orang yang ditemui itu, Yesus menyuruh mereka bertanya perihal ruangan untuk perjamuan Paskah. Dalam hal ini, tampaknya Yesus sudah mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tanpa membantah, Petrus dan Yohanes melakukan perintah Yesus. Ajaib, sungguh luar biasa. Mereka memang mendapati persis seperti prediksi Tuhan Yesus. Perintah Yesus terdengar sulit memang untuk dilakukan. Mungkin jika kita dalam posisi Petrus dan Yohanes, kita pasti akan bingung, bahkan menolak melakukannya. Namun Petrus dan Yohanes tidak begitu, karena mereka mengenal siapa Yesus. Mereka yakin, walau di luar nalar, bahwa perkataan Yesus pasti benar dan pasti akan terjadi. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin bicara kepada kita. Sering kali kita memprotes dan membantah saat diingatkan untuk melakukan perintah Tuhan. Kita banyak berdalih sembari menggerutu bahwa perintahnya mustahil dan tidak mungkin untuk dilakukan. Padahal Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu di luar kemampuan kita. Amin. Permasalahannya adalah apakah kita mau percaya dan taat pada firman-Nya atau tidak. Sebab kalau kita percaya dan mau taat, Allah pasti akan memampukan kita untuk melaksanakan perintah itu sampai tuntas. Jadi kita hanya perlu bertekad untuk percaya dan tunduk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Amin. Salah satu yang menjadi perintah buat kita adalah jika kita harus mengkhususkan satu hari buat Tuhan. Hari ini, persis hari Minggu, Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah. Sungguh-sungguh mempersembahkan hari ini untuk Tuhan. Memang tidak sepanjang hari kita ada di gereja, tapi paling tidak selama kurang lebih 2 jam kita di gereja atau kita beribadah. Fokuslah, berikan hatimu, curahkan pikiranmu, curahkan perasaanmu, curahkan semua yang kau miliki untuk menjadi sebuah tanda ketaatan atas perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Doaku hari ini,
menjadi sebuah hari Tuhan memberkati kita semua karena kita belajar taat untuk beribadah kepadanya. Bagi sidang jemaat Tuhan yang akan menuju rumah Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai saudara. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin memang harus beribadah di rumah, Tuhan juga akan memberkati saudara. Inti daripada renungan kita hari ini, taatlah untuk melakukan satu perintah Tuhan persis hari ini, beribadahlah. Karena dengan demikian kita telah memuliakan Tuhan. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, bukankah Allah berpihak padanya untuk memberkati hidupnya? Jika saudara ingin diberkati, mari beribadahlah dengan segenap hatimu, karena itu perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil, terlebih saat kita harus berada di rumah Tuhan. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri mau melangkah, bagi saudara yang akan berangkat dari rumah dan setelah saudara beribadah, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang saudara harus lakukan di luar rumah. Kemanapun saudara pergi, percayalah di sana berkat Tuhan pasti mengalir. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, pengurapan Tuhan mengalir atas hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.